Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 181 sampai bab 190. Mengapa? Omi bertanya. Jika itu adalah seseorang dari aliran Zhao Ritian Liao Jiayuan, Omi bisa mengerti. Tetapi Fang Su belum pernah bertemu dengan siapapun sebelumnya, apalagi memiliki konflik. Karena aku tidak senang padamu. Aku tidak terbiasa dengan siswa bodoh di SMA Baiyun. Menjilatimu seperti lalat. Hahaha. Carlos memang benar. Kamu mencoba memoles keberadaanmu. Apakah Anda? Tempat kedua dari apa yang disebut ahli jenius. Kesal karena pusat perhatian telah sepenuhnya ditutup-tutupi oleh saya. Omi. Aku tidak ingin berbicara omong kosong. Mari kita lihat hal yang nyata di bawah. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menang melawan pedang di boleh. Omi berkata dengan jijik. Denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara pedang denganku. Yang termuda nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia termuda. Saya tidak bisa mendapatkan cukup untuk menjadi remaja paling jahat di SMA Baiyun. Sekarang Anda ingin menjadi remaja paling jahat di dunia. Baiklah. Kalau begitu biarkan pedang 10 potong keluarga Fangku mencatat kebenaran yang kejam. Pedang 10 potong keluarga Fang. Apakah itu pedang yang pecah menjadi 10 bagian dalam satu pertemuan? Sialan kamu. Fang Su langsung mengeluarkan gagang pedangnya dan dengan dentang. Pedang itu muncul, lalu terbang menuju Omi. Fang Su juga menunjukkan keterampilan ringannya. Tapi sayangnya, itu terlihat sangat buruk bagi Omi. Omi tidak bergerak. Kali ini, Omi tidak ingin menyia-nyiakan satu detik lagi bersamanya. Taisan membawa bulan. Swosh swosh, Fang Su menggunakan gerakan terkuatnya segera setelah dia melakukannya. Karena, dia ingin menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengalahkan Omi. Semakin cepat dia mengalahkannya, semakin tinggi citranya secara alami. Jari-jari Omi dengan cepat keluar, dan pedang yang dipegang Fang Su langsung dijepit oleh Omi. Kacing, tanpa mengungkapkan kata pun, Omi menghancurkan pedang Fang Su, mematahkannya menjadi tepat 10 bagian, meninggalkan Fang Su hanya dengan gagang di tangannya. Ah, ini, Fang Su mengayunkan gagang pedang di tangannya, seolah-olah dia bodoh di sana. Sama sekali tidak responsif. Seluruh tempat kagum. Omi mengungkapkan. Layak menjadi 10 pedang potong keluarga Fang. Tidak lebih. Tidak kurang. Tepat 10 potong. Kamu, Fang Su menatap Omi dengan mata lebar. Itu bahkan belum secara resmi dimulai. Dia hanya memiliki satu pedang dan dia patah oleh 10 luka Omi. Omi tiba-tiba menendang perut Fang Su dengan tendangan terbang. Ah! Tubuh Fang Su terbang ke udara dan akhirnya jatuh 30 meter jauhnya. Omi melebar sedikit dan membalik beberapa kali di udara. Datang ke sisi Fang Su. Wow, semua orang melihat betapa ringannya Omi. Wow, ibadah itu di dalam hati mereka. Fang Su masih berguling-guling di tanah. Omi menginjak dada Fang Su dan berkata, pedang 10 bagian Fang. Aku poh. Omi meludahkan seteguk air ke wajah Fang Su. Setelah menonton, Omi mengabaikan Fang Su dan berteriak kepada penonton di stadion. 180 orang yang lulus untuk menyentuh tulang kemarin. Segera turun dan berkumpul. Kembali ke kelas. Meskipun banyak orang tidak ingin kembali ke kelas dan ingin melihat bagaimana Omi mengajari mereka cara berlatih seni bela diri, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kelas. Dan bahkan Liona sangat ingin tinggal. Semua orang meninggalkan taman bermain satu demi satu. Dan Fang Su masih di tanah saat ini. Tidak bisa bangun. Dan tidak ada yang memperhatikannya. Omi baru saja menendangnya begitu keras sehingga dia tidak akan bisa bangun setidaknya selama setengah jam. Pada akhirnya, hanya 180 orang yang tersisa di taman bermain. Omi berkata, mulai hari ini, dalam bulan ini, kalian semua adalah siswa kursus pelatihan Omi saya. Dalam bulan ini, saya akan melatih Anda. Kami dan mengajari Anda seni bela diri. Penilaian akan dilakukan setiap bulannya. Dan jika Anda lulus, Anda akan diberi kejutan. Semua orang bertanya, Tang Sao, kejutan macam apa?
Bisakah kita mengungkapkannya terlebih dahulu? Omi tersenyum, menganggukkan kepalanya. Bagus untuk mengungkapkan sebelumnya. Jadi kalian akan lebih termotivasi. Semua orang menatap Omi dengan penuh harap. Omi berkata, artinya, saya akan menerima para siswa yang lulus penilaian sebagai murid terdaftar. Ini cukup mengejutkan. Omi tersenyum. Namun, semua orang tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga tidak bertindak sangat terkejut. Seorang siswa mengerutkan kening dan bertanya, Tang Sao, kejutan yang Anda bicarakan menjadi bagian bawah yang dinotasikan. Ya, bukankah itu cukup mengejutkan? Merupakan suatu kehormatan untuk dapat menjadi murid mendaftar saya. Jadi kalian harus bekerja keras selama bulan pelatihan ini. Saya hanya akan menerima 10 besar sebagai murid mendaftar saya. Setelah 10, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid mendaftar. Tidak ada tepuk tangan saat Omi selesai berbicara. Siswa lain mengerutkan kening. Tang Sao, jika saya berhasil mencapai 10 besar, haruskah saya menyembah Anda sebagai tuan saya? Bisakah kamu memilih untuk tidak melakukannya? Jantung Omi berdebar kencang saat dia bertanya. Apa maksudmu? Tang Sao, sejujurnya, aku tidak ingin menjadi muridmu. Jika 10 besar harus menyembahmu, maka aku tidak ingin masuk 10 besar. Alis Omi berkerut. Bukankah buruk menjadi murid terdaftarku? Kalian harus merasa sangat termotivasi. Semua siswa tidak mengatakan apa-apa dengan mulut mereka. Tetapi mereka semua menggelapkan hati mereka. Seorang siswa berkata lagi, Tang Sao, kita semua adalah siswa. Berlatih seni bela diri dengan Anda dan hanya bersenang-senang. Anda benar-benar bukan apa-apa. Dan untuk menyembahmu sebagai guru. Hehe. Aku tidak merasa itu menyenangkan lagi. Siswa lain juga berkata, itu benar. Mengapa Anda harus menjadi semacam murid terdaftar? Kita semua adalah siswa. Kita semua sama. Omi sepertinya mengerti dan tersenyum. Kalian berpikir bahwa ingin menjadi muridku. Karena kita semua adalah siswa. Kan? Semua orang tidak mengatakan apa-apa. Secara default, mereka hanya mengikuti kursus pelatihan untuk belajar seni bela diri. Tidak menjadi murid Omi. Terlalu berharap untuk menjadi murid. Semua orang seumuran. Mengapa mereka harus menjadi murid? Atau, Omi belum memenuhi syarat untuk menjadi tuan mereka? Pada saat ini, Omi mengerti bahwa pikiran awalnya salah. Para siswa ini hanya ingin belajar seni bela dirinya. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi antek Omi? Kondisi paling dasar untuk menjadi antek-anteknya adalah untuk benar-benar tunduk pada Omi. Tidak hidup. Bersedia menjadi lebih rendah dari Omi. Bahkan ketika muridnya tidak bisa merasa malu. Orang seperti itu tidak bisa menjadi antek-anteknya. Dan itu hanya mengajarkan mereka seni bela diri untuk apa-apa. Omi tertawa bahak beberapa kali setelah memahami pikiran semua orang. Pemikirannya tidak berubah dari kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, di benak semua orang, Omi hanyalah gambaran sekolah. Dan semua orang hanya bermain-main. Dan masih menerima murid. Omi segera berkata, kalau begitu, saya telah memutuskan untuk melewatkan penilaian dan langsung melompat ke bagian kedua dari proses dan melakukan upacara ibadah. Upacara pemujaan. Alis banyak orang berkerut. Omi tidak terburu-buru untuk mengajar seni bela diri. Apa yang dia lakukan? Upacara pemujaan adalah berlutut di depan saya di depan semua orang. Bersujud kepada saya 3 kali. Berteriak bahwa Tuan saya ada di atas saya. Tolong terima murid itu. Lalu dengan hormat menawarkan saya secangkir teh. Dan akhirnya dengan hormat bersujud 3 kali lagi ke kepala tuan saya. Tentu saja. Ritual ini hanyalah upacara paling dasar untuk menjadi murid yang terdaftar. Dan saya akan cukup terbuka untuk menerima murid hari ini. Kerumunan sedang berdiskusi. Dan suara mereka tampak sangat tidak puas. Seorang siswa berkata, Tang Sao, jangan membuatnya begitu rumit ah. Apa gunanya bergabung dengan kursus pelatihan? Mulailah berlatih seni bela diri secara langsung. Itu benar. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah memanggilmu Guru Tang. Tapi kamu masih harus berlutut dan bersujud dan menawarkan teh. Siswa ini juga memiliki paruh kedua kalimat yang tidak terkatakan. Orang seperti apa yang Anda pikirkan? Sejujurnya, Anda hanya anak muda yang jahat. Kepala sekolah juga berkata, Omi, lihat. Siswa lain baik-baik saja. Tetapi saya, seorang kepala sekolah, harus bersujud kepada Anda di depan umum. Ini terlalu konyol.
Omi berkata, mereka yang tidak mau pergi sekarang. Mereka yang melakukannya. Pada pukul 11.30, menyiapkan teh Anda sendiri. Pergi ke depan gedung sekolah, dan mengadakan upacara ibadah. Omi baru saja pergi setelah mengatakan itu. Orang-orang ini terlalu naif. Dan bermain hanya bermain. Begitu Omi pergi, banyak orang tiba-tiba mengutuk. Rumputku. Identitas seperti apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dan berlutut untuk bersujud. Aku bahkan belum berlutut kepada orang tuaku. Itu benar. Jangan belajar. Keterampilan seni bela dirinya mungkin tidak meyakinkan keluargaku. Seorang siswa berkata. Keluarga siswa ini juga relatif kaya. Pada kenyataannya lebih dari setengah dari 180 siswa ini relatif kaya. Izinkan mereka memanggil Master Omi. Jika orang tua mereka mengetahuinya, mereka tidak akan memotongnya sampai mati. Cek pemuda jahat. Saya tidak belajar, tetapi juga untuk menyembah. Saya memiliki master di rumah. Tuan saya menit kedua dia. Meskipun Omi berjalan keluar dari taman bermain, tetapi kata-kata para siswa itu, Omi semua terdengar samar-samar. Omi tersenyum pahit. Untungnya, saya waspada dan menemukan masalah ini sebelumnya. Tanpa ketulusan. Mereka yang hanya ingin mempelajari seni bela diri saya. Bagaimana mereka bisa menjadi antek saya di masa depan, dibebaskan. Karena itu terjadi, saya tidak akan repot-repot membuang-buang waktuku. Orang yang berani menyembahku di depan umum dan tulus. Aku, Omi, pasti akan mengolahnya menjadi sangat kuat dan Spike Fangsu sampai menikah. Omi sangat percaya diri. Lagi pula, Fangsu, yang disebut ahli jenius terbaik kedua, sangat biasa di mata Omi. Dan tidak sulit bagi Omi untuk mengolahnya dengan kekuatan ini. Omi mengeluarkan ponselnya dan membuat postingan di kampus. Pada pukul 11.30 pagi, di depan gedung sekolah nomor 5, akan diadakan upacara ibadah. Semua siswa dipersilakan untuk datang dan menonton. Semakin banyak orang yang menonton, semakin baik. Kepala sekolah kembali ke kantornya pada saat ini. Dia sangat tertekan. Omi ini, ibadah guru macam apa yang dia ikuti? Apakah dia memperkirakan menarik? Saya kepala sekolah. Dalam pandangan penuh publik, bersujud kepadanya. Apakah saya masih harus malu? Ini hanya masalah tidak belajar darinya. Namun, dengan tidak belajar darinya, aku telah menyentuh Wei Ming lagi. Pada saat ini, Wei Ming juga berpikir, dia setidaknya adalah ahli jenius terkenal dari Sma Baiyun. Peringkat kerajaan Sebelum dia berlatih seni bela diri dengan Omi merasa sulit untuk menarik wajahnya. Dan sekarang dia harus menyembah Omi sebagai gurunya. Dia pasti tidak bisa melupakannya. Wei Ming merenungkan dalam pemikirannya. Keterampilan seni bela diri saya selalu melayang di level 11. Dan saya tidak tahu berapa banyak keterampilan seni bela diri Omi. Jika keterampilan seni bela diri lebih tinggi dari level 29, maka tidak akan terlalu sulit untuk berpura-pura menyembahnya. Karena pamanku juga hanya di level 29. Aku akan memanggil pamanku dan melihat. Wei Ming segera menelepon pamannya, yang bernama Wei Jin. Wei Jin berkata kepada Wei Ming, minta Omi secara pribadi untuk melihat seni bela dirinya. Berapa banyak level yang telah dicapai dunia, berani menerimamu sebagai murid. Omi sudah duduk di kelas saat ini. Dia sudah mulai melatih 180 orang itu seperti yang direncanakan. Siapa tahu, ada kecelakaan besar seperti itu. Omi tidak akan cukup bodoh untuk mengajar orang secara acak. Mereka harus menjadi orang yang tulus. Meskipun Omi tidak akan mengajarkan mereka seni bela diri yang sangat mendalam. Tetapi setidaknya untuk kota ini, itu tentu saja bukan tingkat rendah. Wei Ming tiba di kelas 32 dan memanggil Omi keluar ke lorong. Wei Ming, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu juga berpikir bahwa tempat itu memanggilku tuan ketika kita semua adalah siswa dan kamu adalah ahli jenius paling terkenal? Wei Ming berkata, Omi, jika kamu benar-benar pandai dalam hal itu, aku tidak malu bertanya padamu, apa ranah seni bela dirimu? Berapa banyak level yang telah kamu capai? Karena kamu berani menawarkan untuk membawa kami sebagai muridmu, aku tidak berpikir kamu lemah, kan? Omi berkata dengan malu-malu. Maaf, saya belum mencapai alam apapun. Apa maksudmu? Wei Ming agak bingung. Bahkan dia level 12. Bagaimana mungkin Omi belum memiliki alam? Artinya,
Aku belum mencapai alam pintu luar. Omi juga tidak berdaya. Dia adalah ahli tingkat bawaan yang baik. Tetapi dia datang ke sini dan bahkan bukan pintu luar lagi. Namun, Wei Ming terkejut. Pintu luar. Omi, kamu tidak bercanda. Alam gerbang luar. Tidak ada satu pun di seluruh kota Linjiang. Jika kamu mencapai alam gerbang luar, untuk apa kamu masih berkeliaran di sini? Apa maksudmu? Apa ranah seni bela diri yang Anda maksud? Apakah ada yang lebih rendah di bawah alam luar? Omi memandang Wei Ming dengan bingung. Omi hanya tahu bahwa tahap awal gerbang luar adalah yang terendah. Alam gerbang luar dibagi menjadi kesempurnaan awal, tengah, tinggi, lengkap, dan hebat sebelum memasuki alam gerbang dalam yang lebih dalam. Alam gerbang dalam juga memiliki kesempurnaan awal, tengah, tinggi, lengkap, dan hebat. Dan kemudian ada Hautian, bawaan. Di kehidupan sebelumnya, Omi telah mencapai level bawaan Jadi Omi sekarang bahkan tidak berani berbicara dengan orang-orang tentang alam lebih rendah. Wei Ming berkata, kamu bahkan tidak tahu. Setiap praktisi seni bela diri tahu itu. Di bawah gerbang luar, ada total 100 level seni bela diri, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, sampai ke level 100. Ketika mencapai level 100, itu berarti telah menjadi ahli pintu luar, dan tidak ada ahli pintu luar di seluruh kota Linjiang. Omi mengeluarkan keringat dingin. Alam pintu luar sudah menjadi level terendah pada saat itu dalam hidupnya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu, di dunia Omi, semua orang yang mulai berlatih seni bela diri adalah gerbang luar. Ada banyak yang bahkan tidak bisa mencapai awal gerbang luar, tetapi tidak ada pembagian alam di bawah gerbang luar. Saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, ada 100 level di bawah gerbang luar. Omi bertanya, lalu level apa yang telah kamu capai? Wei Ming berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Level 11. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda berapa banyak level yang telah Anda capai. Jika Anda berada di atas level 29, saya akan memanggil Anda Master. Jika tidak, Anda tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk memanggil Anda Master. Omi benar-benar tidak tahu berapa levelnya. Bagaimana Anda menentukan bahwa Anda level 12? Sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak level saya. Saya belum mencapai gerbang luar. Gerbang luar sudah menjadi level terendah di hati saya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa ada yang lebih rendah. Sejauh yang saya ingat, setiap kali saya mencapai dunia seni bela diri, saya dapat merasakannya melalui kekuatan batin, pikiran, dan Tian, De. Mengapa saya tidak bisa merasakan apa yang telah saya capai? Mengapa saya tidak bisa merasakan level apa yang telah saya capai? Wei Ming mengerutkan kening. Buatlah terdengar seolah-olah kamu pernah menjadi orang yang sangat kuat di atas gerbang luar. Omi tidak ingin membayangkan bahwa itu dia pernah menjadi ahli bawaan. Dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia melakukannya. Bahkan tidak ada satupun di tingkat terendah gerbang luar di kota Linjiang. Bawaan, itu mungkin legendaris. Baiklah. Jika kamu tidak ingin beribadah, aku tidak akan memaksamu. Namun, kekuatanku ada di sini. Adapun berapa banyak pangkat yang aku miliki, aku tidak mengerti. Aku tidak ingin mengerti. Wei Ming ragu-ragu dan berkata, saya punya paman. Dia ahli yang agak terkenal di kota Linjiang. Dia mencapai level 29. Jika Anda bersedia, pergilah menemui paman saya. Mungkin Anda akan tahu kira-kira berapa level Anda. Omi menganggukkan kepalanya. Pada kenyataannya, Omi cukup tertarik pada level 100 di bawah pintu luar dunia ini. Omi masuk ke mobil Wei Ming. Mobil Wei Ming bukanlah mobil mewah. Itu hanya 70.000 hingga 80.000 yuan. Sepertinya Wei Ming bukan orang kaya. Apa yang dilakukan pamanmu? Omi bertanya. Paman saya adalah kepala instruktur di sekolah seni bela diri. Saya bukan orang kaya. Mobil ini diberikan kepada paman saya oleh orang lain. Dan paman saya mengantarnya untuk saya lagi. Omi mengangguk dan tertawa ringan. Pamanmu. Level 29. Ketika kepala instruktur sekolah seni bela diri. Hehe. Aku tidak tahu berapa banyak level yang disebut ahli jenius lain dari SMA Baiyun. Wei Ming berkata, jika Anda ingin tahu, saya dapat memberi tahu Anda. Tempat ke-9 seperti saya.
level 11. Dan tempat ke-8, Edward, level 12. Itu Zhao Ritian, level 13. Liao Gayuan itu, level 16. Dan Fang Su, level 17. Oh, Omi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang para ahli jenius itu setelah Wei Ming mengatakan itu. Tapi sayangnya, Omi tidak bisa merasakan level apa dia sendiri kira-kira. Ini mungkin mencakup fakta bahwa Omi bukan dari era ini dan tidak memiliki konsep penilaian 100 sama sekali. Misalnya, orang-orang di era ini, dari kelas 1 hingga PhD, dapat menentukan dengan pengetahuan tertentu bahwa pengetahuan ini termasuk dalam kelas itu. Misalnya, setelah berfungsi, semua orang langsung tahu bahwa ini adalah kelas 3. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ngomong-ngomong, siapapun yang merupakan ahli jenius tempat pertama, berapa levelnya? Wei Ming berkata, namanya Su Yan. Sayangnya, saya tidak tahu berapa banyak level dia. Saya mendengar bahwa itu sangat kuat. Fang Su ada di tangan. Semuanya adalah detik mutlak. Sangat kuat, itu normal. Lagi pula, Su Yan memiliki sejarah yang tidak biasa. Saudara-saudaranya adalah kepala Kapten Su Meiqian yang terkenal di kota Linjiang. Wow, Omi terkejut. Jadi Su Yan, ahli jenius nomor 1 di SMA Baiyun, adalah saudara perempuan dari cewek itu Su Meiqian. Melihat Su Meiqian begitu kuat, tidak menyangka bahwa saudara kandungnya sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat Su Yan, dia tidak bisa lebih kuat dari Omi. Karena Su Meiqian bahkan tidak bisa mengalahkan Omi. Atau bahkan menjadi tandingan Omi. Meskipun malam itu, Omi dan Su Meiqian bertempur di sungai, Omi tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya hari itu. Wei Ming berkata, sebenarnya, Fang Su sudah sangat kuat. Hanya di tahun ketiga sekolah menengahnya, dia telah mencapai level 17. Banyak praktisi seni bela diri berusia 30 tahun mungkin tidak dapat mencapai level 17. Jadi di masa depan, setelah Fang Su lulus dari universitas, saya pikir dia akan dapat mencapai setidaknya level 25, yang sudah sangat dekat dengan level paman saya. Jika Fang Su berkembang lebih jauh di paruh kedua hidupnya, atau mendapat bimbingan atau bahkan mendapatkan seni bela diri yang lebih tinggi, maka bukan tidak mungkin mampu untuk memimpin ke level 40. Oh, Omi bisa mendengar dari Wei Ming bahwa level 40 tampak kuat. Dan di dalam hati Omi, dia bahkan belum mencapai gerbang luar, dengan buruk. Tapi pikiran semua orang berbeda, dan hati Omi sangat miskin di alam luar gerbang. Yaitu, level 100, adalah eksistensi yang bahkan tidak berani memikirkan Wei Ming. Dalam pikiran Wei Ming, bahkan Fang Su akan merasa seperti oksimoron jika dia bisa memuat ke level 40 di masa depan. Sedangkan untuk level 100, dia bahkan tidak berani berkemah. Omi tiba-tiba sedikit memikirkan jadi untuk berbicara, keberadaan seperti apa yang harus dari kehidupan bawaan sebelumnya. Menurutmu berapa banyak yang bisa kamu pukul? Apa impianmu? Omi bertanya. Sebuah cahaya muncul di mata Wei Ming dan berkata, impian saya adalah mencapai setidaknya level 30, atau bahkan level 40, sehingga saya juga dapat memulai karir yang hebat sendiri. Dan kemudian layak untuk Song Yuer. Dan akhirnya menikah dengan seorang istri seperti Song Yuer selama sisa hidup saya. Omi tertawa. Apakah hanya itu yang kamu punya? Tidakkah kamu pernah berasumsi naik ke level 100 atau semacamnya? Wei Ming terkejut. Level 100. Ini sudah menjadi alam gerbang luar. Sebaiknya saya melupakannya. Jangan pernah berasumsi jika Anda bukan orang yang memiliki peluang besar. Saya tidak akan menjadi level 11 sekarang jika saya memiliki kesempatan itu. Aku tidak bisa berkata-kata. Omi tertahan dan kecewa. Level 100. Itu adalah seseorang dengan peluang besar. Tetapi di mata Omi ini adalah keberadaan terburuk sangat buruk sehingga dia tidak berani berbicara dengan orang-orang tentang alam. Namun, sekarang Omi tidak cukup baik untuk mengejek apapun. Lagi pula, dia belum mencapai level 100. Dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak level yang dia miliki. Tingkat 40, tingkat 50, atau apakah itu 60? Kamu sangat mencintai Song Yuer. Omi bertanya. Wei Ming mengangguk dengan tegas. Ya, impianku semuanya untuknya. Oh, gadis yang mati otak Song Yuer itu. Tidak merasa baik dimanapun. Kecuali penampilan dan tubuhnya.
kata Omi sambil tertawa. Wei Ming tampak sedikit lega melihat Omi mengatakan itu. Karena dia takut Omi akan mencuri Song Yuer darinya. Dan dia berpikir bahwa dia tidak bisa mencurinya dari Omi. Di mataku, dia yang paling cantik. Omi tertawa. Sayangnya, kamu mungkin tidak punya kesempatan. Liu Yue itu. Dia sepertinya juga menyukai Song Yuer. Wei Ming sangat gugup di dalam sehingga dia sedikit macet karena mengemudi. Wei Ming dipenuhi gigi dan berkata, aku tidak akan mengizinkannya. Liu Yue patuh pada Song Yuer dan juga bergaul dengannya setiap hari. Kemungkinanmu sangat tipis. Omi berkata kepada Wei Ming dengan mata orang luar. Wei Ming bertanya, kamu tahu lebih banyak tentang Liu Yue. Seberapa kuat dia? Omi menyarankan dan berkata, saya tidak berpikir Fang Su adalah lawannya. Apa? Fang Su bahkan bukan lawannya. Wei Ming benar-benar merasa sangat cemas. Seolah-olah dia sangat kesal. Omi tersenyum. Tentu saja. Ini hanya perasaan pribadiku. Kamu tidak perlu cemas. Jika kamu menyembahku sebagai tuanmu, aku benar-benar yakin kamu akan melampaui Fang Su. Atau bahkan lebih dari itu sama sekali. Wei Ming bertanya-tanya. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Kurasa, Wei Ming tidak mengatakan apa-apa. Dan segera, mobil Wei Ming berhenti di depan sebuah bangunan dengan papan reklame besar dan menonjol yang bertuliskan Pusat Seni Bela Diri Tianya. Setelah keluar dari mobil, Wei Ming berkata, pamanku, dia adalah instruktur kepala di Pusat Seni Bela Diri Tianya. Kita akan menginstalnya sekarang. Oh, kamu yang memimpin. Omi mengangguk dan mengikuti Wei Ming, memasuki aula bela diri Tianya. Aula bela diri Tianya sangat besar di dalam dan ada banyak orang yang berlatih di sana. Wei Ming membawa Omi ke kamar yang lebih pribadi. Paman, Wei Ming menelepon. Seorang pria parubaya di ruangan itu mengangkat kepalanya. Pria parubaya ini berusia sekitar 38 tahun dan cukup muda. Ming kecil, kamu di sini. Wei Ming menganggukkan kepalanya. Paman Wei Ming memandang Omi dan tersenyum. Aku yakin ini pasti pemuda jahat nomor 1 yang terkenal dari Sma White Cloud, Omi. Omi tidak keberatan Wei Jin mengganggu anak muda jahat nomor 1 dan tersenyum. Persis namaku. Tidak perlu sopan. Duduklah. Ming kecil, kamu duduk juga. Omi dan Wei Ming duduk di area pembuatan teh. Wei Jin berkata, Omi, dengarkan. Kamu ingin menerima murid di sekolah. Kamu cukup berani. Ya, Wei Ming meneleponmu. Bukan. Jadi apakah kamu menyarankan dia menyembah atau tidak? Omi bertanya. Wei Jin berkata, Omi, kamu seorang siswa. Biarkan siswa lain menyembahmu. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana perasaan siswa lain? Ini bukan sesuatu yang akan diterima siswa biasa. Keponakanku Wei Ming setidaknya adalah ahli jenius peringkat magnet di SMA Baiyun. Dan peringkat seni bela dirinya telah mencapai 11. Oh, aku sudah tahu tentang itu. Kalau begitu, Omi, aku ingin bertanya berapa banyak peringkat seni bela dirimu yang telah tercapai. Karena kamu berani secara terbuka membiarkan orang menyembahmu di sekolah. Kamu harus memiliki kekuatan. Omi berkata, aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku tidak tahu berapa banyak level yang aku miliki. Wei Jin mengerutkan keningnya. Kamu bahkan tidak tahu berapa levelmu. Maka kamu masih membiarkan siswa lain menyembahmu. Haha. Kepala instruktur Wei. Aku, Omi. Jangan mencapai level apapun. Aku hanya akan berbicara tentang kekuatan. Selama itu kuat, bukan? Wei Jin tertawa dan berkata, kalau begitu, mengapa saya tidak memverifikasi berapa banyak level Anda dan apakah Anda benar-benar mampu membuat Wei Ming memanggil Anda Tuan? Wei Jin mengatakan ini dengan sedikit pelajaran dalam pikiran. Omi ingin menjadi tuan keponakannya. Tapi dia sedikit tidak tahu terima kasih. Omi mengangguk dan berkata, bagus. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat latihan seni bela diri, kata Wei Jin. Omi mengangguk dan mereka bertiga berjalan keluar dari kantor Wei Jin. Begitu mereka berjalan keluar pintu, mereka melihat seorang wanita memasuki sekolah seni bela diri dari luar. Wanita ini memiliki semangat heroik dan masih sangat kuat. Ketika Wei Ming melihat wanita ini, dia segera berkata dengan mata penuh pemujaan. Ini adalah Master of the Pavilion, idola dan mimpiku. Impian Wei Ming adalah menjadi seperti Master Pavilion ini dan mencapai level 40. Lalu membuka sekolah seni bela dirinya sendiri dan mencapai karir yang hebat.
sehingga dia layak untuk Song Yuer. Ketika Wei Jin melihat Master Pavilion datang, dia sibuk berjalan dan berteriak dengan nada hormat, "Master Pavilion." Omi melihat ke arah Master Pavilion dan agak terkejut. Bukankah ini Bai Wuya? Salah satu dari 6 master yang membantu polisi menangkap yang mengalahkan Red Dust malam itu di Floating Pond Park. Dia sebenarnya adalah pemilik Tianya Martial Hall. Wei Ming sedikit bersemangat dan berkata kepada Omi, "Namanya Bai Wuya. Dia tumbuh dari seorang gadis pedesaan dan membuka sekolah seni bela dirinya sendiri. Dan dia juga seorang ahli terkenal di kota Linjiang." Hari itu, polisi menangkap debu merah yang dikalahkan. Dan pemilik paviliun putih juga terlibat. Banteng membandingkannya, hehehe. Omi merenung beberapa saat. Apakah membantu polisi membuatnya menjadi omong kosong? Omi berkata dalam hatinya. Malam itu, ketika Bai Wuya dan 4 ahli lainnya di sekitarnya, Omi menyerangnya dan 3 master lainnya pada saat yang sama dengan satu gerakan gadis surgawi dan memukul mundurnya. Jadi itu dianggap sebagai perbandingan banteng. Wei Ming berkata, "Omong kosong. Paviliun Master Bai setidaknya telah bertarung dengan One David Red Dust. Level One David Red Dust apa? Itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan." Oh, Omi tersenyum dan sengaja mengangguk. Ya, bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Wei Jin berjalan ke arah Tuan Bai Wuya dan bertanya, "Tuan Bai Wuya, Anda di sini?" Bai Wuya berkata, "Wei Jin, aku tidak datang ke Museum Seni Bela Diri beberapa hari terakhir ini. Itu sulit bagimu." Paviliun Master Bai. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah instruktur kepala. Semuanya adalah tanggung jawabku. Selain itu, kamu adalah idolaku. Aku masih dalam ledakan pemujaan ketika aku memikirkan hari itu. Ketika kamu membantu polisi dalam menangkap debu merah yang dikalahkan, Wei Jin sedang sibuk. Kurator putih tersenyum pahit. "Kurator, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Wei Jin bertanya dengan prihatin. "Tidak ada yang salah. Ini cukup bagus setelah beberapa hari istirahat." Wei Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Master Pavilion, bagaimana perasaanmu tentang satu kekalahan itu?" "Saya bersama 3 orang lainnya, Senior Li Xinchun, serta Xie Zilin, dan Yue Lingsan, yang merupakan penonton pada saat yang sama, dan tidak menyangka bahwa satu kekalahan Red Dust akan mengusir kami berempat pada saat yang sama. Saya diserang oleh sekelompok 4 orang, termasuk Senior Li Xinchun, yang merupakan kepala keamanan publik 20 tahun yang lalu, seorang senior dengan seni bela diri level 45, Xie Zilin, level 41, Yue Lingsan, level 42, dan saya, level 43, dan dikalahkan oleh satu gerakan debu merah." Anda mengatakan, satu kekalahan debu merah kuat atau tidak? Master Paviliun Putih masih merasa gemetar saat dia mengingat pemandangan dari malam itu. Dan meskipun dia berdiri melawan One David Red Dust, dia tidak bisa tidak menimbulkan rasa hormat. Mata Wei Jin bersinar. Tampak seperti sedang beribadah. Dan 3 orang lainnya yang dibicarakan oleh Master Museum, Li Xinchun, Xie Zilin, dan Yue Lingsan, tidak berada di level Wei Jin yang bisa dia bandingkan. Sayangnya, mereka yang berempat masih belum bisa mengalahkan One David Red Dust dengan satu gerakan. Wei Jin tidak bisa lagi membayangkan kekuatan One David Red Dust. Itu terlalu tidak bisa dipahami. Master Paviliun Putih tersenyum pahit, menyampaikannya jauh, dan berkata, "Saya yakin bahwa itu One David Red Dust berada di atas level 50, dan bahkan mungkin hampir berada di level 60. Tingkat 60. Mata Wei Jin bersinar. Dia tampak sangat terguncang. Level 60 ah. Bahkan Paviliun Master level 43 jauh dari itu. Wei Ming, yang berdiri di samping Omi, menelan air liurnya. Matanya menyala. Dan aliran darah panas mengalir di dalam dirinya dengan pikiran bahwa itu debu merah yang dikalahkan mungkin sudah menjadi ahli level 60. Level 60, yang sudah menjadi tujuan seumur hidup Wei Ming. Pada saat ini, Master Paviliun Putih melihat ke arah Omi dan bertanya, "Lalu siapa itu?" Wei Jin sibuk berkata, "Tuan, namanya Omi. Dia anak muda jahat nomor 1 yang sangat terkenal di SMA Baiyun. Dia dari sekolah yang sama dengan keponakan saya. Dia ingin mengambil keponakan saya sebagai murid di sekolah. Jadi saya meminta keponakan saya untuk membawa untuk melihat apa yang dia mampu mengambil keponakan saya sebagai murid."
Master Gedung Putih menghibur tanpa berkata-kata dan menghela nafas. Pemuda jahat pertama. Sayangnya, orang-orang muda ini menyia-nyiakan masa muda mereka dengan tidak berlatih seni bela diri dengan benar. Setelah mengatakan itu, Paviliun Master Putih pergi. Tuan Paviliun. Pelan-pelan, Wei Jin sibuk berkata. Hanya setelah Master Paviliun pergi, Wei Jin melambai. Ikutlah denganku. Omi dan Wei Ming tiba di area latihan seni bela diri kecil. Ayo, nak. Mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk Wei Ming memanggilmu tuan. Wei Jin berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Omi mengerutkan kening. Bahwa Bai Wuya sudah melawannya. Jika Omi bertindak terlalu kuat, jelas bahwa dia akan diperhatikan. Omi tidak ingin identitas aslinya terlalu memberi ikonik. Lagi pula, dia hanya di sekolah menengah. Untuk mencapai titik di mana Bai Wuya bahkan bukan saingan yang benar-benar menakutkan bagi orang lain. Dan kemudian dia akan menjadi pusat perhatian dan menjadi terkenal di kota Linjiang. Lalu bagaimana dia masih berpura-pura menjadi debu merah yang dikalahkan setelah itu? Baiklah, mari kita bermain imbang di sana saat itu. Atau, menangkan dia sedikit. Jangan bertindak terlalu kuat atau terlalu lemah, Omi berpikir dalam hati. Tidak berbohong. Omi tiba-tiba menyerang. Namun, Wei Jin membenci Omi. Atau tidak menganggap Omi adalah siswa sekolah menengah sama sekali. Jadi dia tidak tahu apakah dia berpura-pura menjadi pasangan atau apa. Dan tidak menunjukkan seberapa kuat dia. Bang, Omi menempatkan Wei Jin dengan satu gerakan. Mengejutkan Omi sendiri. Bertanya-tanya apakah dia tidak mengendalikan kekuatan dan mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Tidak akan satu gerakan pun untuk menjatuhkannya menjadi perhatian. Wei Ming juga tercengang. Bagaimana paman bisa diturunkan dalam satu gerakan? Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan. Dan untuk menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Wei Jin sibuk, Omi. Baru saja tidak dihitung. Akulah yang meremehkanmu. Oh, kepala instruktur Wei. Jika Anda terus meremehkan saya seperti ini, saya khawatir Andalah yang akan menderita. Saya pikir Anda sebaiknya mengeluarkan kekuatan penuh Anda. Baiklah. Aku tidak akan pernah kasar kali ini. Wei Jin sekarang melihat betapa kuatnya Omi. Dan nadanya bahkan lebih menghormati lawannya dibandingkan sebelumnya. Karena Omi memang memiliki kekuatan. Minimal, Wei Jin menyerang lebih dulu. Mereka tidak menggunakan pedang, melainkan menggunakan baku hantam dan tendangan. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang prosesnya. Singkatnya, Wei Jin tidak cocok untuk Omi. Omi sengaja mengendalikan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia memenangkan Wei Jin dengan selisih tipis. Tapi Wei Jin sekarang tercengang dan memandang Omi dengan tidak percaya. Berkata, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya di sekolah menengah. Dan aku kalah darimu. Omi tersenyum dan berkata, Kepala instruktur Wei. Kamu juga tidak lemah. Aku baru saja menang dengan selisih tipis. Tapi Wei Jin tidak merasa seperti itu. Kamu hanya seorang siswa sekolah menengah. Baru berusia 18 tahun. Dan aku adalah instruktur kepala sekolah seni bela diri. Tapi aku kalah darimu. Apakah kamu memenangkanku dengan sedikit keuntungan atau tidak? Tapi itu sudah cukup untuk membuat luar biasa. Omi tertawa. Nima, hanya itu yang masih luar biasa. Jika aku memberi tahumu bahwa aku hanya debu merah yang dikalahkan, kamu bahkan tidak akan tahu betapa luar biasanya. Oh, kepala instruktur Wei. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Wei Ming sekarang? Wei Jin bereaksi. Sibuk menganggukkan kepalanya. Ya, tentu saja. Wei Ming, untuk apa kamu masih berdiri? Panggil guru. Wei Jin bukan orang bodoh. Omi hanya memenangkannya di sekolah menengah. Jika 10 tahun lagi berlalu, ditambah lagi Omi akan mendominasi Master Pavilionnya. Itu adalah anugerah bagi Wei Ming untuk dapat menyembah master potensi seperti itu. Wei Ming segera membungkuk, memberi rasa hormat kepada guru. Omi tertawa. Tiba-tiba merasa sedikit tidak wajar. Lagi pula, dia dan Wei Ming, seusianya. Aneh bagi seseorang seusianya untuk menembus tuan. Ini, tidak terburu-buru Ini bahkan belum disembah secara resmi. Tunggu sampai jam 11.30 untuk mendengarkan. Maka belum terlambat untuk menelepon lagi. Hahaha, Omi tertawa agak canggung. Wei Jin berkata, cepat atau lambat,
Kita harus memanggil. Omi berkata. Kepala instruktur. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke sekolah dulu. Bagus. Omi berjalan keluar dari ruang latihan seni bela diri. Sementara Wei Ming dipanggil oleh Wei Jin. Paman, Wei Jin berkata kepada Wei Ming. Omi ini tidak sederhana. Ini mungkin kesempatanmu. Hanya 3 senior yang kalah. Potensi masa depan sangat besar. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Wei Ming sibuk mengangguk. Paman, aku akan melakukannya. Tapi paman, pertemuan kamu dan dia hanya bersaing dengan tinju dan kaki. Jika kamu menggunakan pedang, kamu mungkin tidak kalah. Wei Jin berkata. Bahkan jika saya menggunakan pedang, saya mungkin tidak menang banyak. Namun, dia sudah sangat menakutkan bagi seorang siswa sekolah menengah untuk mencapai ini. Anda hanya memanfaatkan kesempatan itu. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke sekolah. Wei Ming berjalan keluar dari sekolah seni bela diri. Omi sedang menunggunya di luar. Tuan, ayo pergi. Kita akan kembali ke sekolah. Kata Wei Ming. Omi masuk ke mobil Wei Ming. Sebelumnya, Wei Ming merasa canggung dan canggung bagi semua orang pada usia yang sama untuk memanggil guru. Tetapi sekarang, Wei Ming tiba-tiba tidak merasa seperti itu. Dan tentu saja, Omi membuatnya benar-benar memujanya. Tidak pernah membayangkan bahwa pamannya akan kalah darinya. Saat ini, di kampus sekolah menengah Baiyun, ada desas-desus kegembiraan lain. Karena postingan Omi tentang memberi penghormatan kepada mereka pada pukul 11.30 telah menyebabkan hal yang kuat. Sudah ada lebih dari 10.000 komentar. Guo Weidong berkata, sial, Tang Ifel benar-benar menganggap dirinya serius. Imajinasi inersia berkata, artinya, dia adalah orang yang pertama kali mengusulkan untuk memulai pelatihan kursus. Sebagai hasilnya, tetapi juga membiarkan semua orang bersujud kepadanya. Dan juga meminta master. Nima, kita semua adalah siswa. Mengapa kita harus mengecewakan Tuan? Apakah itu untuk memuaskan kepuasannya? Fakelif berkata, jika Anda ingin saya memanggil Anda guru, bukankah dia akan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia layak? Jika ayahku tahu, dia tidak akan mematahkan kakiku dan mempermalukan keluargaku apapun. 100.000 kaki berkata, saya tidak tahu apakah ada orang idiot yang benar-benar bersujud kepadanya, menawarkan teh dan memanggil nomor. Ye Batian berkata, ayahku sudah mengundang seorang master untukku. Tuanku sudah 27 tingkat seni bela diri. Cek Omi, yang suka menyembah dengan cepat. Orang-orang di kampus berpikir bahwa tuntutan Omi terlalu banyak. Tidak bisa menarik wajah untuk memberi rasa hormat kepada pemuda jahat pertama sebagai guru. Pada saat ini, di koridor sekolah menengah Baiyun, Song Yuer dan Liu Yue berdiri di sana. Song Yuer menekankan, aku seharusnya mengakui Omi sejak awal. Nona, kepala Liu Yue besar untuk sementara waktu. Setiap kali dia mendengar ini, dia tertekan. Lihatlah orang-orang Omi. Aku bercampur sampai menerima magang di sekolah. Dan kemudian melihatmu. Kamu masih kejahatan ke-7. Tidak menyenangkan sama sekali. Aku benar-benar menyesal tidak mengakui Omi sejak awal. Ah, Nona. Tolong kamu berhenti mengatakan itu setiap saat. Aku akan mengutarakan. Menyesal tidak mengakui Omi. Menyesal tidak mengakui Omi. Lagu Yuer keras kepala. Liu Yue menggigit giginya dan berkata, baiklah, Nona. Anda memaksaku untuk melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Omi adalah pemuda jahat nomor 1 bukan? Jadi bagaimana kalau aku mendapatkanmu pemuda gila nomor 1 kembali? Benarkah? Lagu Yuer terkejut. Liu Yue tidak mengucapkan kata pun dan langsung pergi ke stasiun radio. Segera setelah itu, seluruh sekolah radio membunyikan suara marah Liu Yue. Hei hei. Apakah Zhao Ritian di sini? Sampai ke depan gedung sekolah nomor 5 sekarang. Aku, Sao Liu Yue yang jahat ke-7, akan mematahkan kakimu. Dan aku memberikan 3 menit untuk sampai ke sana atau aku akan mematahkan lehermu. Pada saat ini, Zhao Ritian berada di kelas, menggunakan tabletnya untuk menonton pornografi. Tetapi juga langsung meletakkan tabletnya di atas meja. Tabletnya 10 inci. Nima, beberapa baris jauhnya dari yang dapat dilihat siswa. Guru. Namun, sedang mengajar di podium. Dan dari waktu ke waktu saya mendengar ahas dari tablet Zhao Ritian. Namun,
Saat Zhao Ritian menyaksikan kesejukan, radio membunyikan suara Liu Yue. Semua orang tiba-tiba meminta Zhao Ritian. Zhao Ritian hanya dibersihkan oleh Omi selama beberapa hari. Dan anak muda jahat lainnya mencoba menjatuhkannya. Membuatnya tampak seolah-olah dia Zhao Ritian adalah kesemek yang lembut. Dan semua orang ingin mencubitnya. Aku rumput sih. Memperlakukanku sebagai Zhao Ritian mudah diintimidasi ah. Zhao Ritian menamparkan tablet itu dan langsung menghancurkannya. Zhao Ritian sangat marah. Omi, anak muda jahat pertama. Menghinanya bahkan jika dia. Tetapi sekarang bahkan anak muda jahat ketujuh ingin mencapainya lagi. Apa yang dia anggap sebagai Zhao Ritian? Zhao Ritian sangat marah ketika dia ingat bahwa di masa lalu, tidak ada yang berani menyentuhnya ketika dia adalah semut sehari. Tetapi sekarang, semua orang memperlakukannya seperti tomat lunak. Zhao Ritian segera melakukan rekonstruksi keluar dari kelas. Para siswa yang mendengar siaran dari sekolah juga berlari keluar kelas dan berdiri di koridor untuk menonton kesenangan. Zhao Ritian dikerahkan ke depan gedung sekolah dan berteriak, "Sao jahat ketujuh, kamu keluar dari sini." Liu Yue juga sangat marah di dalam hatinya saat ini. Tapi tentu saja, apinya terutama oleh Song Yuer. Liu Yue sangat marah. Bukan Song Yuer menginginkan pengawal banteng. Liu Yue akan menginjak Zhao Ritian di depan umum hari ini. Dan menunjukkannya ketika dia adalah anak muda gila pertama. Zhao Ritian melihat Liu Yue datang. Api dan berteriak, "Rumput Anda Liu Yue. Anda efek king pemuda jahat ketujuh juga berani mencapai saya. Anda efek king berpikir Anda Omi ah. Saya ditindas oleh Omi bahkan begitu. Anda F asterisk king yang bawang. Berani mengambil saya sebagai sejumput tomat lembut. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku." Liu Yue berkata, "Zhao Ritian, aku akan mengalahkanmu hari ini tidak peduli apa." Song Yuer berkata dengan penuh semangat di samping. "Bicaralah sedikit lebih pembohong ah. Tidak pembohong sama sekali. Tidak menyenangkan." Alis Liu Yue berkerut dan berkata kepada Zhao Ritian, "Zhao Ritian, aku akan memukulimu dan menghentakmu sampai mati hari ini. Aku adalah kegilaan nomor 1. Song Yuer dengan bersemangat berteriak, "Benar, itu saja. Pertahankan nada gila ini." Omi kebetulan kembali saat ini. Omi berpikir bahwa sesuatu telah terjadi begitu sensasional. Tetapi Liu Yue dan Zhao Ritian yang akan bertarung. Omi tiba-tiba sedikit geli. Konflik seperti apa yang terjadi di antara keduanya? Zhao Ritian mendengar ocehan Liu Yue dan tertawa marah. "Liu Yue, Song Yuer. Kalian berdua bodoh. Jika aku tidak melukaimu hari ini, aku khawatir kali lain kejahatan kedua akan berani menjangkauku." Omi berjalan keluar dari kerumunan penonton dan berkata, "Apa yang terjadi?" Ketika Zhao Ritian melihat Omi muncul, dia seperti bola bocor, dan amarahnya yang awalnya tinggi pun menghilang. Song Yuer melihat Omi tiba-tiba turun tangan dan sangat tertekan. "Omi, pergi." Omi memandang Zhao Ritian dan bertanya, "Apa yang terjadi? Anda ingin menggertak Liu Yue saat saya jauh dari sekolah. Kamu belum melihatnya selama beberapa hari dan kulitmu gatal lagi." Zhao Ritian memandang Omi. Marah dan marah. Omi benar-benar memiliki 100 cara untuk membuatnya kesal dan tidak ada yang bisa dia lakukan. "Omi, itu urusan bukanmu." Zhao Ritian berkata dengan gigi terkepal. Tapi jelas bahwa nada suara Zhao Ritian lembut. Dan dia tidak terlihat seperti baru saja berteriak marah dengan Liu Yue sama sekali. Karena Zhao Ritian tidak berani berteriak di depan Omi. Omi memandang Song Yuer dan melihat bahwa Song Yuer sangat marah. Berpikir bahwa Song Yuer sangat marah karena Zhao Ritian menghinanya. Jadi Omi segera berteriak pada Zhao Ritian. "Tersesat, di sekolahku mulai sekarang. Tetap low profile." Zhao Ritian memutar dan berbalik untuk pergi. Song Yuer memang akan marah. Tapi bukan karena Zhao Ritian. Itu karena Omi tiba-tiba melangkah masuk dan merusak duel yang penuh gairah. Song Yuer memandang Omi dan menghela nafas. "Omi, untuk ikut campur dalam urusanmu. Apa maksudmu kamu merusak duel antara Liu Yue dan Zhao Ritian? Apakah kamu takut pengawalku Liu Yue akan membayangimu di pusat perhatian sekolah?" "Vandalisme. Bukan. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Liu Yue ingin menjadi orang gila pertama. Jadi memikirkan urusan Anda sendiri." Omi tertegun. Jadi itulah yang terjadi. Sepertinya Omi memang ikut campur. Song Yuer segera mengejar Zhao Ritian.
berteriak sambil mengejarnya. Hei, Zhao Ritian, jangan pergi. Itu bahkan belum dimulai. Mengapa kamu pergi setelah pertarungan? Zhao Ritian sudah mengalihkan semua kemarahannya kepada Omi saat ini. Dan sedikit api yang dia miliki untuk Liu Yue telah ditutup-tutupi. Zhao Ritian menatap kembali ke Song Yuer. Song Yuer segera menandainya ke Zhao Ritian. Ayo, datang dan hancurkan Liu Yue. Zhao Ritian memadukan. Sakit. Setelah mengatakan itu, Zhao Ritian masih berjalan pergi. Song Yuer menginjakkan kakinya dengan marah dan melirik Omi. Ini semua salahmu karena mengurus urusanmu sendiri dan memicu kemarahan Zhao Ritian. Omi tertawa tanpa berkata-kata. Song Yuer sibuk mengamuk pada Liu Yue. Mengapa kamu masih terjebak seperti batang kayu? Cepat dan memicu kemarahan Zhao Ritian ah. Liu Yue bereaksi dan berteriak. Zhao Ritian, kemarilah. Aku berjanji untuk tidak menghancurkanmu. Ketika Zhao Ritian mendengar teriakan Liu Yue, dia benar-benar berhenti dan kembali. Paru-paru Zhao Ritian akan meledak, merasa seperti diintimidasi oleh sekelompok orang Omi secara bergantian. Zhao Ritian bertanya-tanya dan berkata, Liu Yue, saya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya menyarankan Anda untuk memprovokasi saya lebih sedikit. Liu Yue berkata dengan jijik, Zhao Ritian, kamu bukan apa-apa di mataku. Zhao Ritian berkata dengan marah, Liu Yue, jangan paksa aku. Aku akan memaksamu. Zhao Ritian. Zhao Ritian segera melakukan rekonstruksi ke Liu Yue. Song Yuer melihat bahwa pertarungan akhirnya dimulai dan berteriak dari samping. Liu Yue, intimidasi untuk lebih mendominasi ketika kamu bertarung. Liu Yue tanpa daya menganggukkan kepalanya dan menyambutnya. Omi tidak mengatakan apa-apa sekarang. Menonton dari samping. Menyelamatkan dirinya dari diberitahu untuk memikirkan bisnisnya sendiri. Melihat Liu Yue mematahkan satu lengan Zhao Ritian sekaligus. Sepertinya kekuatan Liu Yue benar-benar tidak lemah. Layak turun dari gunung. Namun, pada saat itu, Zhao Ritian tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan menyemprotkannya ke mata Liu Yue. Semprotan anti-Chen. Banyak gadis di tempat kejadian langsung mengenalinya. Ah, Liu Yue tidak pernah menyangka bahwa Zhao Ritian akan menggunakan taktik tercela seperti itu. Zhao Ritian memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk kebetulan begitu dekat dengan Liu Yue dan segera terjatuh di selangkangan Liu Yue. Ah, Liu Yue berteriak kesakitan. Matanya disemprotkan. Dan selangkangannya segera dirugikan besar saat dia dengan kejam di atasnya lagi. Namun, Liu Yue dengan cepat membungkus lengan Zhao Ritian dan memutarnya. Mempromosikan Zhao Ritian. Namun, Zhao Ritian kemudian langsung mengeluarkan gagang pedangnya. Yang dikeluarkan dengan swoosh, dan itu mengarah ke perut Liu Yue. Ah, Liu Yue tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi dia mengetahui sesuatu ketika dia mendengar suara, dan segera mendengarkan suaranya dan bereaksi untuk menghindar, tetapi tangannya masih terpotong. Namun, itu adalah risiko yang baik sekarang. Jika bukan karena refleks cepat dan telinga Liu Yue yang tajam, pedang Zhao Ritian yang tiba-tiba terlontar akan menembus perut Liu Yue. Zhao Ritian berkobar, dan dua tubuh Liu Yue dipisahkan beberapa meter. Liu Yue menyentuh matanya. Disemprot oleh semprotan anti-Chen rasa sakit panas. Tidak bisa membuka matanya. Liu Yue dengan marah berkata, Zhao Ritian, kamu tercela. Zhao Ritian memadukan. Jadi apa? Setelah mengatakan itu, Zhao Ritian mengencangkan pedangnya lagi. Swoosh swoosh, Zhao Ritian menggunakan pedangnya. Sementara Liu Yue dengan tangan kosong dan masih buta. Dengan kerugian seperti itu, pakaian di tubuh Liu Yue segera dipotong satu persatu oleh pedang Zhao Ritian. Liu Yue meledak dengan kemarahan. Tidak menyangka, distrik seorang Zhao Ritian membuat kekacauan. Terutama karena Zhao Ritian ini menyeramkan dan tercela. Tiba-tiba menggunakan semprotan. Sementara dia buta dan juga menggunakan pedang. Jika tidak, Zhao Ritian bagaimana bisa menjadi lawan Liu Yue? Liu Yue sendiri juga merasa keluar. Pakaiannya robek sampai dia bisa melihat pakaian dalamnya. Hahaha, ada juga tawa dari sekitarnya. Merasa lucu melihat Liu Yue bahkan menampilkan celana dalamnya. Song Yuer adalah yang paling tertekan. Saya ingin membiarkan Liu Yue memukuli Zhao Ritian. Yang menakjubkan di sekolah. Tetapi saya tidak mengharapkan sebaliknya. Zhao Ritian, kamu tercela. Song Yuer sangat marah dan mengutuk.
Omi berdiri di samping dan tidak berbicara. Tetapi cukup lucu melihat penampilan Song Yuer yang marah. Zhao Ritian sekarang terus-menerus menyerang Liu Yue. Sepertinya mengeluarkan amarahnya terhadap Omi pada Liu Yue. Mata Liu Yue buta. Dan meskipun pedang Zhao Ritian tidak bisa menyakitinya, pakaiannya tidak bisa bertahan melawannya. Liu Yue ini cukup kuat untuk sedikitnya. Jika itu orang lain, dibutakan dan ditusuk dengan darah di sekujur tubuhnya sekaligus. Tetapi dia tidak melakukannya, yang menunjukkan bahwa Liu Yue masih kuat. Beberapa menit kemudian, pakaian di tubuh Liu Yue benar-benar robek berkeping-keping dan tersebar di seluruh lantai, hanya menyisakan sepasang pakaian dalam merah. Hahaha, semua orang yang melihat Liu Yue mengenakan celana dalam merah, menunjuk dan tertawa. Song Yuer menghembuskan napas dan menutupi wajahnya yang tidak berani melihat. Tidak hanya wajah Liu Yue yang ada di mana-mana, bahkan wajahnya tidak tahu malu. Omi berkata kepada Song Yuer, "Hei, jika kamu butuh bantuan, katakan saja aku tidak ingin ikut campur." Omi, jangan berani-beraninya kamu mengatakan sesuatu yang sarkastik di sini, Song Yuer berkata dengan depresi. Siapa yang berbicara sarkasme padamu? Liu Yue buta. Dia hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan ditikam. Tunggu beberapa menit lagi dan pengawalmu akan telanjang dada. Hahaha. Omi, kamu masih tertawa. Itu semua salahmu. Jangan salahkan aku untuk semuanya. Itu pengawalmu sendiri yang tidak baik. Aku sudah lama menjaga untuk tidak membandingkan pengawalmu denganku. Dan kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu melihat konsekuensinya. Hahaha. Omi, jika bukan karena kamu, tidak akan ada semprotan anti-Chen. Maka Liu Yue tidak akan terbunuh sekarang. Itu semua karena kamu. Hanya bercanda. Aku tidak repot-repot membicarakan kosongmu. Jadi membodohi dirimu sendiri. Aku juga akan mampir untuk melihat seperti apa pantat telanjang pengawalmu. Ah, Song Yuer berteriak marah. Tapi dia tidak berani membuka matanya. Lihat, takut benar-benar melihat pantat telanjang Liu Yue. Pada saat ini, Zhao Ritian dalam pertarungan kusut dengan Liu Yue, akhirnya memotong semua pakaian Liu Yue. Celana dalam merah melayang di tanah. Liu Yue panik untuk menutupi bagian bawah. Berjongkok di tanah, di sekitar tawa siswa. Omi memandang Song Yuer. Song Yuer meninggal menutupi wajahnya dan tidak berani melihat. Omi berkata, pengawalmu telah telanjang dada. Pantatnya cukup putih ya. Hanya sedikit kecil di suatu tempat. Kamu lihat hahaha. Song Yuer merah karena marah. Jika dia punya kesempatan lain, dia tidak akan pernah membiarkan Liu Yue berduel dengan Zhao Ritian. Zhao Ritian melihat pantat telanjang Liu Yue. Dan saat dia berhenti, dia berkata, Liu Yue, jangan pernah main-main denganku lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Ritian menyimpan pedang itu, memasukkannya ke dalam sakunya, berputar, dan melayang pergi. Kemarahan yang baru saja dia terima dari Omi sedikit tenang. Sahabat karib Zhao Ritian sibuk mengangkat ibu jarinya dan berkata, Saudara Zhao, Banteng, ini sangat melegakan. Meskipun Anda tidak bisa mengeluarkannya dari Omi, Anda bisa mengeluarkannya dari Liu Yue di tengah jalan. Zhao Ritian berkata, sialan, Omi, ketika keterampilan seni bela diri saya naik, saya tidak akan mengampuni dia. Tapi Liu Yue ini, secara mengejutkan keterampilan seni bela dirinya tidak lemah. Membekukan dia buta dan tangan kosong. Saya bahkan tidak bisa melukainya. Hanya merobek pakaiannya. Jika dia tidak buta, apakah itu berarti aku sama sekali bukan tandingannya? Zhao Ritian merasa tidak enak. Pengikutnya berkata, Saudara Zhao, bersantai. Anda menggunakan semprotan debu dan membutakan mata Liu Yue. Zhao Ritian berkata, sepertinya saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan dapat menjaga kegilaan nomor 1 saya. Liu Yue berjongkok di tanah. Dia tidak berani bangun. Liu Yue berteriak, Nona, kamu harus membelikanku baju. Song Yuer menutupi wajahnya, bahkan menggelengkan kepalanya. Aku tidak datang ke pantat telanjangmu. Liu Yue menekankan, alasan mengapa dia berantakan seperti itu bukan untuknya. Dan sekarang dia bahkan tidak akan terlihat di bajunya. Orang-orang lain yang menjadi penonton hanya tertawa dan menonton. Dan tidak ada yang pergi untuk membantu Liu Yue menemukan pakaian saat ini.
Liu Yue sedikit kecewa dan berkata, Nona, apakah sangat buruk melihat pantat telanjang saya? Alasan mengapa saya berjanji dengan Zhao Ritian masih karena kamu. Kamu bahkan tidak mau mencari baju untukku karena takut melihat pantat telanjangku. Song Yuer berkata, aku tidak peduli. Pertama kali aku melihat pantatku yang telanjang. Itu hanya bisa menjadi milik calon suamiku. Kamu menemukan orang lain untuk memberi pakaian. Liu Yue tidak berdaya. Saat ini, meja Liu Yue mengambil satu set seragam sekolah. Liu Yue, pakailah. Terima kasih. Liu Yue berterima kasih padanya 1000 kali dan sibuk mengenakan seragam sekolah. Mejanya menyerahkan air mineral lagi. Dan Liu Yue mencuci matanya dengan itu. Liu Yue melihat potongan-potongan pakaian di tanah dan jantung terbakar. Tetapi pada saat ini Zhao Ritian sudah tidak dapat ditemukan. Zhao Ritian, aku belum menyelesaikanmu. Liu Yue sangat marah. Dan ketika dia melihat lagi pada Song Yuer, dia masih menutupi wajahnya dan tidak berani melihat. Liu Yue naik dan berkata, Nona, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Saya sudah berpakaian. Baru kemudian Song Yuer membuka matanya. Liu Yue kecewa karena Song Yuer memperlakukannya seperti ini. Tetapi kekecewaannya adalah dengan ketidakberdayaan, yang membuatnya jatuh cinta pada Nona. Meskipun Nona tidak memilikinya di dalam sama sekali, hanya menggunakannya sebagai pengawal. Bahkan tidak berani melirik pantatnya yang telanjang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu tidak ada setengah dari dirinya di dalam. Song Yuer menginjak kakinya dengan marah, yang bagus untuk menaikkan prestisemu awalnya. Ternyata seperti ini, seharusnya mengakui Omi sejak awal. Liu Yue sangat marah ketika dia mendengar bahwa Nona tidak membantu menemukan pakaian. Dan sekarang dia mengeluh tentang dia. Dan dia juga mengucapkan slogannya di depan wajah Omi. Nona, saya sudah cukup terhina sekarang. Tetapi bahkan jika Anda tidak menghibur saya, Anda masih mengeluh tentang saya. Jika bukan karena Zhao Ritian yang jahat dan tercela yang tiba-tiba menggunakan semprotan itu kepada saya tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Song Yuer mengerutkan bibirnya. Ini tidak seperti kamu satu-satunya yang dipermalukan. Aku dipermalukan bersamamu. Mengapa pengawal orang lain dapat mengambil magang di sekolah dan pengawal saya masih mempermalukan saya? Seolah-olah saya tahu itu pada awalnya. Liu Yue sibuk menyela kata-kata Song Yuer. Di sana, aku, Liu Yue, bersumpah bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Omi tersenyum. Song Yuer, kamu memperlakukan pengawalmu seperti ini. Bahkan aku tidak tahan melihatnya. Mengedipkan aku tidak menjadi pengawalmu sejak awal. Kalau tidak aku harus dimainkan sampai mati olehmu. Hahaha. Song Yuer tersentak. Omi, kamu masih mengatakan hal-hal sarkastik. Liu Yue akan seperti ini. Itu semua karena kamu. Nona Song, itu tidak benar. Semuanya disebabkan oleh Anda yang mencoba memaksa Liu Yue untuk membandingkan dengan saya. Mengerti? Tidak semua pengawal semua orang bisa sehebat Nonaku. Hahaha. Song Yuer bertanya-tanya. Mengapa aku tidak bisa dibandingkan denganmu? Statusku jauh lebih tinggi dari wanita Anda. Mengapa aku harus lebih rendah dari pengawalnya? Omi, jangan berpuas diri. Aku percaya Liu Yue tidak akan mengecewakanku. Liu Yue mengangguk sibuk ketika mendengar ini. Nona jangan khawatir. Saya, Liu Yue, tidak akan mengecewakan Anda. Hanya ada kecelakaan. Zhao Ritian tidak bisa menjadi lawan saya sama sekali. Omi menghela napas. Hanya, aku tidak repot-repot berbicara denganmu. Aku akan bersiap menerima seorang murid. Aku tidak punya waktu untuk main-main bersamamu. Song Yuer semakin tertekan ketika dia mendengar bahwa Omi siap menerima seorang murid. Omi berteriak. Teman-teman siswa, saya, Omi, secara resmi menerima murid. Tolong siapkan teh Anda sendiri untuk 180 siswa yang lulus verifikasi palpasi tulang kemarin dan datang untuk mengadakan upacara ibadah. Setelah mengatakan itu, Omi menemukan meja dan pindah ke depan gedung sekolah. Duduk di sana menunggu untuk melihat berapa banyak orang yang ingin memujanya hari ini. Song Yuer melihat bahwa Omi benar-benar mulai menerima murid dan berkata dengan sedih. Pusat perhatian semuanya keluar darinya. Liu Yue, kamu juga harus bersiap untuk menerima murid. Ah, Nona, kamu bercanda. Dengan pengaruh Omi, tidak ada seorang pun di sekolah yang mau memujanya. Apalagi aku. Kata Liu Yue. Song Yuer berkata.
Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang itu. Aku akan menemukan jalan. Omi duduk di depan gedung sekolah dan menunggu dengan tenang. Banyak siswa yang menyaksikan dari lantai atas dan bawah. Berdiskusi, bertanya-tanya orang bodoh mana yang benar-benar akan bersujud kepada Omi. Tidak lama kemudian, Wei Ming membawa sepoci teh, menuangkan secangkir. Dan kemudian, dalam pandangan penuh semua orang, berjalan ke arah Omi dan berlutut. Tuan di atas, tolong terima memenuhi murid saya. Omi tersenyum dan mengangguk. Bertanya, Wei Ming, untuk beribadah di bawah muridku, kamu harus menghormati tuanmu. 3 hormat dan 3 bakti. Dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak mematuhi tuanmu. Apakah kamu tahu itu? Wei Ming berkata, murid tahu. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid terdaftar Omiku. Tuan, tolong minum teh. Omi menerima secangkir teh yang diserahkan oleh Wei Ming dan menyesapnya. Wei Ming segera menyembah lagi dan lagi. Murid memberi hormat kepada guru. Omi berkata, kamu bangun. Ya, Tuan. Para penonton, semua siswa, hampir akan muntah. Membuatnya begitu formal. Apakah Wei Ming benar-benar tidak tahu malu? Pada saat ini, seluruh sekolah melihat orang-orang berbicara dengan keras, memarahi Wei Ming karena tidak memiliki harga diri. Namun juga, dia adalah yang terhubung dalam daftar ahli jenius, dan benar-benar menyembah Tuan Muda Jahat pertama. Singkatnya, Wei Ming dimarahi oleh banyak siswa karena tidak memiliki tulang punggung. Setelah Wei Ming selesai memberi penghormatan kepada ketinggian, Omi bertanya dengan keras, para siswa yang lulus verifikasi perasaan tulang kemarin, yang masih ingin memberi penghormatan kepada kecerahan, cepatlah. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Sayangnya, setelah 15 menit, tidak ada satu orang pun yang kembali untuk memberi penghormatan kepada nomor tersebut. Akhirnya, Carlos takut Omi tidak punya langkah untuk diambil. Jadi dia datang dan berkata, Omi, biarkan aku juga menyembahmu sebagai tuanku. Omi berkata, baiklah, Carlos, kamu adalah temanku. Tidak perlu beribadah. Tulang Carlos tidak bagus. Dan meskipun Omi bersedia mengajarkannya seni bela diri, dia tidak bermaksud menjadi murid. Karena dia adalah seorang teman. Mengapa dia harus menjadi murid? Karena tidak ada orang lain yang akan memuja Omi. Omi tidak punya pilihan selain berhenti. Berharap orang-orang yang tidak bisa menarik diri dengan bootstrap mereka tidak akan menyesalinya suatu hari nanti di masa depan. Omi segera membawa Wei Ming bersamanya ke belakang sekolah, siap untuk mengajari Omi beberapa keterampilan pedang. Wei Ming, karena aku telah menerimamu sebagai murid terdaftar, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan aku akan mengajarimu satu set teknik pedang hari ini. Terima kasih, Tuan. Wei Ming mengangguk sibuk. Set teknik pedangku ini disebut teknik pedang Tongming. Jika kamu mempelajarinya, diperkirakan tidak akan sulit bagimu untuk mencapai peringkat 20. Ah, mencapai level 20. Wei Ming sedikit terkejut. Dia sekarang level 11 dan mengalami kesulitan menaikkannya lebih tinggi. Itu benar. 100 level di bawah gerbang luar sebenarnya bukan ranah. Terus terang, itu hanya membagi kekuatan menjadi 100 kelas. Seni bela diri Anda saat ini adalah level 11. Jadi jika saya mengajari Anda satu set teknik pedang yang mendalam sekarang, seni bela diri Anda akan sangat meningkat. Jadi tidak sulit sama sekali untuk dengan cepat mencapai level 20. Wei Ming mengangguk tanpa henti. Sangat bersemangat. Jika ada kumpulan teknik pedang yang bagus, seni bela diri memang bisa melompat beberapa level dengan cepat. Perhatikan ini. Aku akan berlatih dulu sekarang. Apakah kamu memiliki bakat atau tidak? Itu tergantung pada seberapa banyak kamu dapat mengingatnya, kata Omi. Wei Ming mengangguk. Omi berlatih teknik pedang Tongming di situ. Set teknik pedang ini menjadi bagian 9 gaya secara total. Meskipun itu tidak terlalu mendalam bagi Omi, itu harus menjadi satu set teknik pedang yang sangat kuat untuk era ini. Omi berlatih dari gaya pertama hingga ke-9. Dan ketika dia selesai, dia berkata kepada Wei Ming, berapa banyak yang kamu ingat? Anda berlatih sekali untuk menunjukkan kepada saya. Wei Ming menyentuhnya. Malu. Apa? Jangan bilang aku bahwa aku bahkan tidak ingat gaya pertama. Wei Ming berkata. Sejujurnya, aku tidak memahaminya sama sekali. Aku merasa itu terlalu dalam. Omi memikirkan beberapa saat. Bakat Wei Ming.
Sepertinya, memang terbatas. Aku akan berlatih lagi. Wei Ming sibuk mengeluarkan ponselnya dan merekam video latihan Omi. Tidak ada syuting. Ada apa dengan eramu? Omi langsung memiliki perasaan yang sangat memuaskan. Tuan, saya akan memfilmkannya. Kembali dan mempelajarinya dengan benar. Omi berkata, Wei Ming, untuk berlatih berjalan pedang, kamu harus bisa memahami hati. Apakah Anda tahu arti dari 4 kata mindfulness? Anda memfilmkannya dengan ponsel Anda. Dan ya, memang benar bahwa Anda dapat kembali dan menontonnya berulang kali dan mencapai titik pemahaman hati. Tetapi Anda tidak akan pernah mencapai titik kehendak ilahi. Karena video itu hanya tindakan, bukan niat ilahi. Dan jika Anda terus berlatih pedang Anda dengan sikap ini, Anda akan selalu menjadi kelas 3. Oh, aku tidak menembak lagi. Wei Ming sibuk meletakkan teleponnya. Omi bertanya, apa seni pedang yang kamu pelajari sebelumnya? Wei Ming sibuk berkata, teknik pedang 5 awan diajarkan mengajar oleh pamanku. Ini adalah seni bela diri kelas 2. Bagus. Kamu berlatih teknik pedang 5 awanmu sekarang. Bagus. Wei Ming segera berlatih di depan Omi. Tuan, bagaimana? Setelah latihan, Wei Ming bertanya dengan bangga. Omi memancarkan. Mengirimimu 2 kata. Sampah. Ah, wajah Wei Ming putih menjadi. Omi berkata, Wei Ming, lihat. Aku akan berlatih teknik pedang 5 awanmu sekali sekarang dan lihat apa perbedaan antara itu dan apa yang kamu latih. Aduh. Omi segera berlatih teknik pedang 5 awan Wei Ming sekali. Dan, apa yang dipraktikkan Omi? Dan apa yang dipraktikkan Wei Ming? Meskipun gerakannya sama, perangkat lunak tampaknya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Wei Ming tampak konyol. Sibuk bertanya, Tuan, jadi Anda tahu teknik pedang 5 awan juga? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi berkata, aku tidak tertarik untuk mengetahui teknik pedang sampah ini. Aku hanya melihatmu berlatih dan kemudian aku mempelajarinya. Ah, tapi kenapa rasanya seperti yang kamu latih jauh lebih kuat daripada yang aku latih? Sepertinya olah itu segera menjadi lebih dalam setelah dipraktikkan oleh tanganmu. Omi tersenyum. Itu intinya. Kamu tahu apa motivasinya? Alasannya adalah 2 kata. Tuhan akan melakukannya. Anda berlatih. Hanya 1 set gerakan. Dan meskipun gerakannya halus, sayangnya, tidak ada pemahaman ilahi. Itulah yang baru saja saya katakan kepada Anda. Untuk dapat memahami dengan hati. Wei Mington merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda. Wei Ming bahkan lebih bersyukur dan semakin mengagumi Omi. Tidak heran Omi mampu mengalahkan pamannya. Dia hanya melihat teknik pedang 5 awan sekali dan menanamkannya untuk memiliki pemahaman ilahi tentang hal itu. Baiklah. Setelah mengatakan sebanyak itu sebabnya aku ingin resistensi tentang pemahaman ilahi ini. Aku akan berlatih teknik pedang Tong Ming lagi. Kamu harus menghafalnya dengan hati, dan pada saat yang sama merasakan makna ilahi keluar dariku. Bagus, Omi berlatih lagi. Tapi sayangnya, Wei Ming tidak pernah bisa memahaminya. Jadi pada akhirnya, Omi berlatih hampir 50 kali sebelum Wei Ming memahaminya. Omi menyeka keringat dan menekankan. Sial, bakatmu ini. Itu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Untuk membuatmu mengerti, aku lelah sendiri seperti anjing. Teknik pedang ini, aku tidak pernah membuangnya berkali-kali dalam hidupku. Wei Ming malu untuk menundukkan kepalanya. Itu benar-benar teknik pedang Omi ini. Itu terlalu misterius. Baiklah. Kamu berlatih berulang-ulang sekarang. Ingat, ketika kamu berlatih, jangan hanya mengingat gerakanku dalam pikiranmu. Tetapi kamu harus memahami niat ilahiku pada saat yang sama. Sehingga kamu bisa sukses. Saya harap Anda akan dapat berlatih sikap pertama sebelum Anda meninggalkan sekolah di malam hari. Saya pikir ketika Anda berlatih gaya pertama, Anda harus bisa bertarung melawan Fang Su. Apa? Berkelahi dengan Fang Su. Fang Su adalah yang terbaik kedua dalam daftar Master Jenius SMA Baiyun. Tuan, jangan bercanda tentang itu. Wei Ming terkejut. Omi benar-benar mengatakan bahwa dia bisa bertarung dengan Fang Su. Omi berkata, jika saya mengatakan itu mungkin, Anda berpegang pada gaya pertama. Maka saya akan membantu Anda menantang Fang Su dan mengalahkannya untuk saya. Wei Ming merasa ngeri. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan kegembiraan.
Apakah dia benar-benar meningkat begitu cepat? Omi meninggalkan bagian belakang gunung. Wei Ming ada di sana sendirian berlatih dan berlatih. Segera sekolah selesai pada siang hari. Omi dan Carlos pergi ke kafetaria untuk makan di luar kampus. Dan Leona dan BF-nya. Aku adalah teman satu mejanya. Saat Omi dan Carlos berjalan ke gerbang sekolah, mereka kebetulan bertemu dengan Song Yuer dan Liu Yue. Song Yuer terus menatap Omi. Nona Song, kenapa kamu melihat seperti itu? Song Yuer terengah-engah. Omi, aku hanya ingin menyatakan bahwa kamu harus kurang bangga. Membosankan. Omi tidak repot-repot berbicara dengan Song Yuer, cewek kekanak-kanakan. Song Yuer berkata, Omi, tunggu aku. Liu Yue juga akan segera menerima seorang murid. Hahaha. Hahaha. Omi tidak bisa menahan tawa. Nona Song, Anda sakit. Saya mengambil seorang murid. Apakah Anda ingin membiarkan Liu Yue belajar juga? Lalu saya membuang air besar tanpa menggunakan kertas. Kata Don Omi. Kamu. Hahaha. Omi tertawa bahak. Omi, tunggu saja. Murid yang diterima Liu Yue pasti lebih kuat dari yang kamu terima. Wei Ming. Omi tidak repot-repot memperhatikannya. Namun, Omi tidak percaya bahwa Liu Yue bisa menerima yang lebih kuat dari Wei Ming di sekolah. Omi sangat terkenal di sekolah. Tetapi dia baru saja menerima Wei Ming. Dan itu dengan premis akan menemui pamannya. Liu Yue. Murid macam apa yang bisa dia terima? Song Yuer ini benar-benar ingin memerankan Liu Yue sampai mati ah. Sebaliknya Omi bertemu dengan wanita seperti itu. Sejak lama mengundurkan diri. Tepat pada saat ini, Samira datang. Omi tiba-tiba melihat Samira dan terkejut. Omi menghormati Samira. Dan tidak tahu apakah dia sengaja muncul di depan Omi. Omi, ayo makan siang bersama. Aku akan mentraktirmu. Samira berkata kepada Omi. Menelepon dengan sangat baik. Omi dengan dingin berkata, tidak tertarik. Omi, aku sangat menyukaimu. Omi berkata, Samira, apakah kamu sakit? Kamu menyukaiku. Tapi sayangnya aku tidak menyukaimu. Omi tidak mengerti mengapa Samira tiba-tiba mengejarnya. Omi, singkatnya aku tidak akan menyerah. Aku menyukaimu. Aku sama sepertimu. Aku ingin menjadi wanitamu. Samira mencetakkan mata pada Omi. Tiba-tiba, seluruh orang Samira berubah sangat menawan. Dengan daya tarik yang tak rusak di tubuhnya. Ditambah dengan wajahnya yang sudah cantik dan sosok anggun. Bahkan lebih tak terganggu. Jantung Omi berdebar kencang. Pada saat ini, Omi tiba-tiba berpikir. Begitu cantik dan cantik. Hatinya tak tahan untuk menolak sama saja. Tidak. Tiba-tiba, Omi kembali sadar. Hampir saja. Dan tersihir oleh pesonanya. Dari saat Omi mengira dia sangat cantik, dia hampir mencapai puncaknya. Untungnya, Omi bereaksi tepat waktu. Namun, ketika Omi menatap kaki Samira, dia melihat Carlos dan Liu Yue berlutut di kaki Samira, menjilati sepatu Samira dengan lidah mereka. Ah, Omi terkejut. Carlos, apa yang kamu lakukan? Omi sibuk berteriak. Song Yuer juga mengamuk. Liu Yue, kamu cabul. Kamu berlutut dan menjilati kaki orang lain. Namun, Carlos dan Liu Yue masih memiliki lidah mereka menjilati sepatu Samira. Samira menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Carlos dan Liu Yue dan bertanya, apakah aku cantik? Cantik. Mulut Liu Yue dan Carlos meneteskan air liur. Mereka mengangguk pada saat yang sama. Seperti Piggy melihat Chang'e. Omi ngeri. Omi sudah tahu bahwa Samira bisa memikat. Tapi dia tidak menyangka pesonanya begitu kuat sehingga dia bahkan memikat Liu Yue. Samira bertanya, karena aku cantik. Apa pendapat kalian tentang membiarkan Omi menjadi pacarku? Carlos berkata, kamu sangat cantik. Bagaimana Omi bisa layak untukmu? Liu Yue berkata, hanya Tuhan yang layak untukmu. Song Yuer melihat pengawalnya berlutut begitu murah di kaki Samira. Paru-parunya akan meledak. Dan pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba merasakan ketakutan pada Samira. Samira menatap Omi. Matanya menjilat lagi dan berkata, tapi, aku tidak ingin Tuhan. Aku hanya ingin Omi menjadi pacarku apa yang harus dilakukan. Aku sangat mencintainya. Hati Omi tiba-tiba bergetar. Kalimat Samira, aku sangat mencintainya. Sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir. Tiba-tiba membuat Omi merasa kehilangan kata-kata. Tepat pada saat ini,
Samira menendang Liu Yue dan Carlos pergi. Lalu tersenyum pada Omi. Omi, apakah kamu melihatnya? Tidak ada gunanya bagi pria lain untuk berlutut di depanku dan menjilat kakiku. Karena aku hanya menyukaimu. Baiklah. Jika kamu tidak ingin makan bersamaku hari ini, melupakan saja. Mari kita melakukan beberapa hari yang lain. Omi bertanya. Mengapa kamu begitu banyak mengejarku? Sebenarnya, karena aku menyukaimu. Omi, kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Kamu pasti akan menjadi pacarku. Hahaha. Samira tertawa keras dan berbalik dan berjalan pergi. Carlos dan Liu Yue bereaksi dan melihat diri mereka duduk di tanah. Keduanya merasa luar biasa. Ada apa denganku? Apa yang terjadi? Liu Yue bertanya tanpa bisa dijelaskan. URL pertama M. Natia. Online. Tamparan. Song Yuer berjalan ke arah Liu Yue dan menamparkan wajahnya dengan keras. Memarahi. Jalang. Kemudian, Song Yuer menghela napas dan berjalan pergi. Aku pelacur. Apa yang aku lakukan? Liu Yue sibuk mengejar Song Yuer. Carlos memandang Omi dan bertanya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa saya merasa seperti saya memiliki begitu banyak lumpur di mulut saya? Omi berkata. Baru saja. Kamu dan Liu Yue berlutut di kaki Sangguan Zuo. Menjilati sepatunya. Apa? Teriak Carlos. Oh, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Samira lah yang memikatku. Dan bahkan aku hampir dipukul. Tetapi kamu berdiri di sampingku. Langsung dipukul. Bahkan Liu Yue dipukul. Jadi kamu bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Kata Omi. Ya Tuhan. Menjilat. Yah. Sepertinya teknik menawan Samira ini benar-benar luar biasa dalam kekuatan. Jika bukan karena fiksasiku yang kuat, aku akan berlutut di kakinya dan menjilati sepatuku. Itu mengerikan. Itu hanya bertanya-tanya mengapa dia mengejarku. Dan menggunakan teknik menawan untuk mengejarku. Juga, ketika dia mengejar Edward di masa lalu, mengapa dia tidak menggunakan menawan? Apakah Samira tetap keluar dari sekolah minggu lalu? Kemana dia pergi untuk belajar menawan? Jadi, teknik menawannya baru saja mulai belajar. Dan itu sangat kuat karena dia mulai belajar. Bahkan aku merasa tanpa dasar. Carlos berkata, Omi, jika dia sangat menyukaimu, itu hal yang baik. Namun, dia sudah menjadi bunga sekolah. Kamu tidak dirugikan. Omi merasa, apakah aku orang yang tidak berprinsip? Selain itu, wanita Samira ini selalu membuatku merasa seperti aku tidak bisa mendekatinya. Niatnya tidak murni. Omi dan Carlos datang ke hotel di luar kampus. Carlos panik dan pergi untuk mencuci mulut. Sangat tertekan di dalam. Ledakan kemarahan pada Samira itu. Menjilati kakinya. Bersumpah menjijikkan. Tubuh bagian atas dengan lembut duduk di limusin. Ledakan kebanggaan. Bersenandung, Omi. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan senang. Pesonaku. Baru saja mulai belajar. Bisa sudah. Setelah bisa membuat Anda hampir terpesona. Jadi saya mempelajari bagian belakang teknik menawanku. Kamu pasti akan berlutut di kakiku. Hahaha. Pengemudi mobil berkata, Nona Zo, Anda jarang dalam 10.000 tahun untuk berlatih pesona peri 9 rubah. Anda hanya di tingkat pertama. Setelah Anda menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat memiliki ahli apapun. Tidak peduli apa dia. Terpesona oleh Anda dan kemudian mengikuti perintah Anda. Bahkan termasuk satu kekalahan debu merah itu. Satu kekalahan Red Dust. Dia juga target dalam rencana masa depanku. Samira tampak seperti dia penuh percaya diri. Dia bahkan ingin merayu debu merah yang dikalahkan. Terbukti bahwa hatinya tinggi. Sopir itu berkata, tapi Nona, rayuan Anda adalah rayuan. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan tubuh sebening es Anda tercemar dengan cara apapun. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih banyak dari yang Anda peroleh. Dan harapan pasti tidak akan mengizinkan Anda untuk memberikan kontribusi ini kepada keluarga lagi. Dulu aku mengandalkan pesona. Sekarang aku mengandalkan pesona plus pesona. Itu tidak seperti aku mengandalkan dagingku. Aku muak mendedikasikan tubuhku sendiri untuk merayu orang-orang murahan itu. Ketika Samira mengatakan ini, dia ingat bahwa selama KTT perusahaan minggu lalu, Omi diam-diam menyembunyikannya karena menjadi jamur hitam.
yang membuat Samira sangat panas dan bersumpah untuk menjatuhkan Omi dan membuatnya menandatangani kontrak penjualan jiwa keluarga untuk melayani keluarga Sangguan selama sisa hidupnya. Setelah makan siang, Omi kembali ke kelasnya untuk beristirahat. Dan pada saat ini, di suatu tempat di sekolah, Song Yuer, Liu Yue, dan pria parubaya lainnya, serta Ye Tianming, yang berada di peringkat kelima dalam daftar Master Genius White Cloud High School. Mereka berempat, sepertinya sedang berbicara sesuatu. Song Yuer berkata kepada Ye Tianming, "Sudahkah kamu mengizinkan?" Ye Tianming mengamuk. "Song Yuer, jangan terlalu banyak menghina orang lain. Aku tidak akan pernah menjadi murid Liu Yue. Aku, Ye Tianming, adalah ahli jenius paling terkenal kelima di SMA Baiyun. Biarkan aku menyembah Liu Yue sebagai tuanku. Apakah kamu bercanda?" Song Yuer berkata, "Aku tidak peduli. Omi mengambil tempat kedudukan Wei Ming sebagai murid. Aku juga akan membiarkan Liu Yue mengambil seseorang yang juga ada dalam daftar ahli jenius sebagai murid." Ye Tianming benar-benar tertekan. "Song Yuer, kamu ingin pengawalmu mengambil magang. Yang mana yang mau kamu temukan? Mengapa kamu mencariku?" "Karena kamu adalah tempat kelima ah. Singkatnya, apakah kamu siap menyembah Liu Yue sebagai tuanmu?" "Tidak mungkin." Ye Tianming mengucapkan kata demi kata. Song Yuer segera meminta pria parubaya itu untuk bergerak dan berkata, "Paman Jin, terserah kamu bagaimana caranya membuatnya mau beribadah." Pria parubaya itu tidak berdaya untuk sementara waktu. Nona suka bermain-main. Tidak berpikir bahwa dia harus mengikuti. Pria parubaya itu mengangkat Ye Tianming dan berkata, "Nak, saya tahu bahwa tuanmu, yang disebut Ye Zhangyun. Benar, tuanmu Ye Zhangyun adalah seorang ahli berusia 31 tahun. Tapi kau tahu siapa aku? Apakah Anda ingin saya bersekolah dengan Ye Zhangyun? Nona kami ingin Anda menjadi murid Liu Yue. Anda akan mati jika Anda melakukannya. Jadi bagaimana jika Anda bekerja sama dengan kami? Mengapa menimbulkan masalah bagi kakekmu? Bagaimana caranya? Selain itu, Liu Yue akanmu satu atau dua gerakan. Jangan bilang kamu tidak tahu kekuatan Liu Yue. Dia ahli peringkat 20. Jadi kamu harus menimbang dirimu sendiri." Setelah serangkaian pemaksaan dan bujukan, Ye Tianming, yang berada di urutan kelima dalam daftar ahli jenius, akhirnya bersedia untuk menyembah Liu Yue sebagai gurunya. Yai, jam 3 sore, upacara ibadah akan diadakan. Song Yuer bersemangat dan berkata dalam hatinya, "Omi, pengawal muridku jauh lebih kuat darimu. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bangga." Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.